Mari belajar tentang materi kompetisi sains madrasah bidang IPA bersama Ibu Fia. Kisi-kisi materi IPA terdiri dari beberapa pokok bahasan, seperti yang tertera dalam tabel. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan bumi dan Antartika. Materi ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Kita mulai dari yang paling besar, yaitu galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gaya gravitasi. Contohnya seperti dalam gambar. Kita merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti atau biasa disebut Milky Way. Galaksi kita berbentuk spiral dan terdiri dari sekitar 200 miliar bintang, termasuk matahari, gas, debu, dan berbagai benda langit lainnya, seperti planet bumi. Untuk ciri-ciri galaksi lainnya, dapat kamu cari tahu sendiri, ya. Sekarang kita bahas tentang salah satu bagian dari galaksi Bima Sakti, yaitu Tata Surya. Tata Surya adalah kumpulan benda langit, seperti matahari, planet, dan lain-lain, di mana matahari sebagai pusatnya. Terdapat dua teori yang bertentangan tentang pusat Tata Surya. Dapat kamu pahami dari tabel berikut. Sekarang kita bahas setiap benda langit yang menjadi bagian dari Tata Surya. Pertama adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sinarnya sendiri dari hasil reaksi fusi bintang itu sendiri. Di Tata Surya kita, bintangnya adalah matahari. Bintang-bintang lain yang terlihat berkelip di malam hari berada sangat jauh sampai tahunan cahaya. Jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau disebut 1 SA atau 1 satuan astronomi. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per S atau 3 kali 10 pangkat 8 m per S. Benda langit selanjutnya adalah planet yang mengitari suatu bintang. Suatu benda langit disebut planet harus memenuhi 3 syarat berikut. Jika ada benda langit yang mirip planet, namun orbitnya tidak jelas dan mengganggu orbit planet lain, dikategorikan sebagai planet kerdil. Contohnya, Ceres, Pluto, dan lain-lain. Berikut adalah urutan dan letak benda-benda langit di Tata Surya kita, di mana matahari sebagai pusatnya. Urutan dimulai dari yang paling dekat dengan matahari, ada planet Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian dibatasi oleh sabuk asteroid, di mana planet kerdil Ceres berada. Kemudian dilanjut dengan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ditutup dengan sabuk Kuiper, tempat planet kerdil Pluto, Eris, Makemake, dan Haumea berada. Pengelompokan planet terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu planet inferior dan superior. Serta ada yang berdasarkan sabuk asteroid sebagai pembatas, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah kelompok planet berukuran kecil, atmosfer tebal dan komposisi utamanya berupa batuan atau tanah, biasa disebut planet terestial. Sementara planet luar, berukuran lebih besar, dengan atmosfer yang tebal, dan komposisi utamanya dari gas, sehingga disebut planet Jovian. Masing-masing pengelompoknya dapat kamu pahami dari tabel berikut. Sekarang kita bahas karakteristik masing-masing planet, dimulai dari 4 planet pertama. 1. Merkurius adalah planet terkecil, berbatu, dan mirip bulan. Walau terdekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas. Karena tidak ada atmosfernya, sehingga panas tidak terperangkap. 2 adalah Venus, yang merupakan planet terpanas, besarnya hampir sama dengan bumi, disebut bintang fajar atau kejora. Berbeda dari bumi, arah rotasi Venus, searah jarum jam. Selanjutnya adalah bumi, satu-satunya planet di Tata Surya yang dapat dihuni. Kemudian ada Mars, disebut planet merah karena tanahnya mengandung besi oksida. Komposisi atmosfer Mars hampir mirip dengan bumi. Info selengkapnya dapat kamu perhatikan dari tabel berikut.
4 planet selanjutnya adalah planet Jovian, yang komposisinya sebagian besar berupa gas dan memiliki sistem cincin yang mengelilinginya. Urutan planet kelima adalah Jupiter. Planet terbesar dan disebut bola gas raksasa, cincinnya tidak terlihat. Selanjutnya, ada Saturnus. Planet yang memiliki 7 cincin paling jelas dari yang lainnya. Ketujuh adalah Uranus, disebut planet es karena suhunya sangat rendah. Terdapat 13 sistem cincin yang tak jelas. Planet terakhir adalah Neptunus, dijuluki sebagai kembaran Uranus, karena karakteristiknya dan besarnya hampir sama. 6 sistem cincinnya juga tidak terlihat jelas. Penjelasan lebih lengkapnya dapat kamu baca di tabel. Benda langit setelah planet adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengitari suatu planet. Ada 2 jenis, alami dan buatan. Contohnya planet Bumi, punya bulan sebagai satelit alaminya. Kemudian ada benda langit yang disebut komet, tersusun atas es, gas, dan debu, yang mengitari matahari. Komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet adalah hasil penguapan kristal es ketika komet mendekati matahari. Akibatnya ekornya terlihat seakan berpendar dan menjauhi matahari. Benda langit selanjutnya adalah asteroid. Asteroid tersusun atas mineral logam yang mengitari matahari, biasa disebut juga planet minor. Kumpulan asteroid antara planet Mars dan Jupiter disebut sabuk asteroid. Sementara yang di ujung tata surya disebut sabuk Kuiper. Benda langit selanjutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Pada dasarnya ketiganya adalah benda yang sama, yaitu pecahan asteroid. Bedanya hanya lokasi keberadaan mereka. Meteoroid adalah pecahan asteroid yang masih berada di luar angkasa tapi sudah keluar dari orbit sabuk asteroid. Meteor adalah meteoroid yang bersinggungan dengan atmosfer bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi. Terakhir, meteorit adalah meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi atau tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Selanjutnya ada hukum yang mengatur tentang planet dan orbitnya, disebut hukum Kepler. Kepler 1 menyatakan bahwa lintasan atau orbit planet terhadap matahari berbentuk elips, di mana matahari berada di salah satu titik fokus. Kepler 2 mengatur tentang kecepatan orbit planet. Semakin dekat matahari, planet bergerak lebih cepat, berlaku sebaliknya. Kepler 3 mengatur tentang hubungan antara periode revolusi planet dengan jaraknya ke matahari. Agar lebih paham, dapat kamu perhatikan tabel dan gambar berikut. Selesai membahas tentang sistem tata surya. Sekarang kita bahas tentang matahari. Matahari adalah bintang yang berukuran sedang. Jarak matahari ke bumi 150 juta km dan terbentuk dari reaksi fusi atom hidrogen dan helium. Kita akan bahas tentang lapisan atau bagian-bagian matahari. Dimulai dari paling dalam, yaitu inti matahari, tempat di mana reaksi fusi terjadi. Kemudian ada fotosfer, atau bagian permukaan matahari. Lalu ada kromosfer, kumpulan gas yang membentuk atmosfer dan menyelimuti matahari. Selanjutnya, ada korona, lapisan paling luar matahari. Di korona terdapat protuberans atau lidah api matahari. Matahari selesai, sekarang kita bahas tentang bulan. Bulan adalah satelit alami bumi, tidak memiliki cahaya sendiri, tapi memantulkan cahaya matahari, makanya terlihat terang di malam hari. Melakukan 3 gerakan, rotasi atau mengitari sumbu, revolusi atau bergerak mengitari objek lain. Dalam hal ini, ada 2 revolusi bulan, yaitu revolusi terhadap bumi dan revolusi terhadap matahari.
Periode rotasi bulan sama lamanya dengan revolusi bulan kelilingi bumi, yaitu 27 hari. Revolusi bulan kelilingi bumi menghasilkan fase atau wajah bulan yang berbeda-beda setiap harinya jika diamati dari bumi. Ada 8 fase bulan yang selalu berulang setiap bulan. 1. Bulan baru atau new moon. Terjadi di hari pertama, di mana posisinya bulan ada di antara matahari dan bumi. 2. Sabit awal atau waxing crescent. Terjadi di hari keempat. Permukaan bulan yang terlihat tidak sampai setengah. 3. Paruh awal atau first quarter. Posisi bulan tegak lurus terhadap bumi. Terjadi di hari 8. 4. Cembung awal atau waxing gibbons. Permukaan bulan terlihat 3/4 atau cembung, terjadi di hari ke-11. Fase kelima adalah bulan purnama atau full moon. Posisinya bumi ada di antara matahari dan bulan. Ini memungkinkan bulan untuk menerima cahaya matahari dan memantulkannya ke bumi, terjadi di hari ke-14. 6. Cembung akhir atau waning gibbous, terjadi di hari ke-17. 7. Paruh akhir atau third quarter. Posisi bulan tegak lurus terhadap bumi, terjadi di hari ke-21. Fase terakhir adalah sabit akhir atau waning crescent. Terjadi di hari ke-25 atau akhir bulan menuju fase awal kembali. Bulan selesai, sekarang kita lanjut bahas tentang pergerakan bumi dan peristiwa gerhana. Bumi dan benda-benda langit lainnya, khususnya planet, melakukan 2 jenis pergerakan setiap detiknya. 1. Rotasi, atau pergerakan pada sumbu atau porosnya. Terjadi dari arah barat ke timur, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Periode atau kala rotasinya selama 23 jam 56 menit 4 detik. Biasa dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi berotasi tidak tegak lurus terhadap bidang orbitnya, melainkan terjadi kemiringin 23,4 derajat. Pergerakan bumi yang kedua adalah revolusi. Revolusi artinya bergerak mengelilingi sebuah objek. Dalam hal ini, bumi mengelilingi matahari. Kala revolusinya, selama 365 1/4 hari atau dibulatkan 1 tahun. 1/4 hari tersebut akan menjadi 1 hari ketika bumi berevolusi terhadap matahari selama 4 kali. Itulah yang menyebabkan adanya tahun kabisat sekali 4 tahun, di mana jumlah hari di bulan Februari menjadi 29 hari. Pergerakan bumi ini tentunya memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan di bumi. Pertama kita bahas tentang pengaruh rotasi. 1. Adanya siang dan malam. Karena bumi bergerak pada porosnya, setiap daerah di bumi kebagian waktu siang ketika mereka menghadap matahari, dan waktu malam ketika mereka membelakangi matahari. 2. Perbedaan waktu. Rotasi bumi menyebabkan setiap perbedaan 15 derajat bujur, wilayah di bumi mengalami perbedaan waktu 1 jam. Wilayah timur lebih cepat dibanding barat, karena bumi berotasi dari barat ke timur, berarti wilayah timur yang lebih dulu menghadap matahari. 3. Gerak semu harian matahari. Matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. 4. Perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi menyebabkan bumi tidak bulat sempurna, tetapi agak lonjong di daerah ekuatornya. Hal ini menyebabkan jari-jari kutub terhadap pusat bumi lebih pendek dibandingkan dengan wilayah ekuator. Percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan jarak atau radiusnya. Makanya, percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa atau daerah ekuator. 4. Pembelokan arah angin dan arus laut. Angin dan arus laut di bumi utara bergerak searah jarum jam atau ke kanan. Angin dan arus laut di bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Sekarang kita bahas pengaruh revolusi bumi. 1. Terjadi perbedaan lama siang dan malam. Semakin ke arah kutub, frekuensi waktu siang dan malam terasa lebih lama. 2. Pergantian musim, wilayah mendekati dekat kutub mengalami 4 musim. Wilayah ekuator, hanya 2 musim. 3. Gerak semu tahunan matahari.
22 Desember sampai 21 Juni, matahari seolah-olah bergerak ke utara. 21 Juni sampai 21 Desember, matahari seolah-olah bergeser ke arah selatan. 4. Rasi bintang atau pola bintang. Karena revolusi bumi terhadap matahari, pola bintang di langit setiap bulannya berbeda. 5. Kalender Masehi. Penanggalan Masehi didasarkan pada revolusi bumi. 6. Pasang surut air laut. Dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi, revolusi bulan, dan gravitasi matahari dan bulan. 7. Gerhana matahari dan bulan terjadi karena revolusi bumi kelilingi matahari dan revolusi bulan kelilingi bumi. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang pasang surut air laut yang disebabkan oleh revolusi bumi. Selain revolusi bumi, pasang surut juga disebabkan oleh revolusi bulan mengelilingi bumi, serta pengaruh gravitasi bulan dan matahari. 1. Pasang purnama. Terjadi ketika bulan berada di posisi yang sejajar dengan matahari dan bumi. Terjadi pada saat fase bulan baru dan bulan purnama. Pada saat ini, kenaikan volume laut lebih tinggi karena ditarik oleh gravitasi matahari dan bulan sekaligus. 2. Pasang perbani. Terjadi ketika posisi bulan tegak lurus terhadap bumi. Volume laut tidak setinggi pasang purnama karena hanya ditarik oleh gravitasi bulan. Namun, pasang surut air laut itu tentu terjadi di belahan bumi berbeda. Contoh, jika kota A mengalami pasang air laut, maka kota B yang berada di belahan bumi lainnya mengalami surut. Begitu sebaliknya. Pengaruh matahari, bumi, dan bulan lainnya adalah sistem penanggalan, ibadah, dan sumber energi. Kamu dapat melihatnya lebih jelas dari tabel berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana. 1. Gerhana matahari, di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bulan yang berada di tengah menghalangi sinar matahari masuk ke bumi. 2. Gerhana bulan, di mana posisinya matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Bumi YG berada di tengah menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan. Untuk lebih jelasnya, dapat kamu pahami dari tabel berikut. Untuk lebih memahami tentang gerhana matahari, perhatikan video dari Observatorium Boscha berikut ini. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama, terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan.
Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka, hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Berikut adalah posisi bulan pada berbagai jenis gerhana bulan. 1. Gerhana bulan penumbra. Ketika bulan berada di bayangan penumbra matahari. 2. Gerhana bulan sebagian. Bulan berada di antara posisi penumbra dan umbra matahari. 3. Gerhana bulan total. Bulan sepenuhnya berada dalam umbra matahari. Posisi bumi tepat membelakangi bulan dalam satu garis lurus. Selesai tentang gerhana, sekarang kita bahas tentang lapisan dan struktur bumi. Ada geosfer yang merupakan seluruh bagian bumi yang saling berkesinambungan. 1. Atmosfer. Bagian dari geosfer yang terdiri dari gas-gas yang menyelimuti bumi, dibagi berdasarkan suhu dan berdasarkan komposisi. Sekarang kita bahas tentang atmosfer berdasarkan suhu. 1. Troposfer. Terdekat ke bumi dan tempat terjadinya perubahan cuaca. Pada troposfer, terjadi penurunan suhu tiap 100 meter sebesar 0,5 derajat Celcius. 2. Stratosfer. Di dalamnya terdapat lapisan ozon, mengalami kenaikan suhu. 3. Mesosfer. Tempat terjadinya tumbukan meteor. Terjadi penurunan suhu. 4. Termosfer. Disebut juga ionosfer, tempat orbit satelit dan penerimaan sinyal radio. Terjadi kenaikan suhu. Lebih jelasnya dapat kamu pahami dari tabel berikut. Perhatikan gambar ini untuk melihat posisi dari masing-masing bagian atmosfer. Selanjutnya, atmosfer dikelompokkan juga berdasarkan komposisi. 1. Homosfer. Atmosfer yang seragam, terdiri dari nitrogen, oksigen, dan argon. 2. Heterosfer. Atmosfer yang beragam. Di bagian luar terdiri dari gas nitrogen dan hidrogen. Di bagian luar, terdiri dari hidrogen dan helium. 3. Ionosfer. Atmosfer yang terbentuk karena reaksi kimia, tempat terjadinya penerimaan sinyal radio. Selengkapnya, perhatikan tabel berikut. Bagian kedua geosfer adalah litosfer, atau bagian dari daratan atau kerak bumi. Kaya akan silikon dan terdiri dari lempeng dan pelat yang dapat bergeser. 3. Biosfer. Bagian bumi berupa makhluk hidup, terdapat tingkatan organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. 4. Hidrosfer. Bagian bumi berupa perairan, kedalaman sekitar 10 km. Terakhir ada antroposfer, bagian mantel bumi, lapisan yang dapat berubah lentur dan mengalir. Selanjutnya kita bahas tentang struktur bumi, dibagi berdasarkan komposisi dan berdasarkan realogi atau fisik. Berdasarkan komposisi, struktur atau lapisan bumi dibagi menjadi 3, kerak, mantel, dan inti. Kita bahas mulai dari kerak. Kerak adalah pembentuk litosfer dan tempat tinggal makhluk hidup. Dibagi 2. 1. Kerak benua, batuan daratan, berupa andesit dan granit, terdiri dari unsur silikon dan aluminium. 2. Kerak samudra, batuan dalam samudra, berupa batuan ringan jenis gabbro dan basalt.
terbuat dari unsur silikon dan magnesium. Selanjutnya ada bagian mantel. Bagian mantel terbuat dari batuan berunsur besi dan magnesium. Bagian terakhir ada inti, terbuat dari batuan berunsur nikel dan besi. Inti luar dalam fase cair dan penghasil medan magnet, sementara inti dalam berfase padat. Penjelasan lengkapnya, perhatikan tabel. Selanjutnya, struktur bumi berdasarkan realogi atau kondisi fisiknya. 1. Litosfer, keras dan ada pada lapisan kerat. 2. Astenosfer, lunak, ada pada lapisan mantel bagian atas. 3. Mesosfer, padat, di lapisan mantel bawah. 4. Inti luar, fase cair, terbuat dari besi cair. 5. Inti dalam, fase padat, terbuat dari padatan nikel dan besi. Selesai struktur bumi, sekarang kita bahas tentang gunung berapi. Gunung berapi adalah gunung yang dapat mengeluarkan cairan panas atau lava. Indonesia berada pada wilayah Ring of Fire, sehingga banyak gunung berapinya. Gunung berapi dibagi berdasarkan aktivitas dan bentuknya. Berdasarkan aktivitas, ada gunung berapi aktif atau masih ada aktivitas vulkanismenya. 2. Gunung berapi tidur atau berpotensi untuk meletus. 3. Gunung berapi mati, tidak ada potensi meletusnya. Berdasarkan bentuk, ada 4 jenis gunung berapi. 1. Perisai, lereng sangat landai. 2. Kerucut atau strato, tinggi dan lereng berlapis. 3. Maar, ada kawah lebar dan terbentuk akibat letusan di bawah permukaan laut. 4. Kaldera, gunung yang memiliki kawah besar dan dalam di puncaknya. Dampak erupsi gunung berapi dapat kamu pahami melalui tabel berikut. Selanjutnya kita membahas tentang gempa bumi. Peristiwa bergetarnya permukaan bumi dalam skala besar disebabkan oleh gelombang seismik. Indonesia, selain berada di jalur Ring of Fire, juga berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kedua hal ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang sangat rawan gempa. Berdasarkan sumbernya, gempa bumi dikelompokkan menjadi 5. 1. Gempa tektonik, terjadi akibat pergeseran lempeng. Ada titik hiposentrum atau titik fokus munculnya gempa. Kemudian epicentrum, titik yang tegak lurus terhadap hiposentrum. Tempat di permukaan bumi, di mana gempa pertama sekali dirasakan. 2. Gempa vulkanik, disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Penjelasan 3 jenis lagi, dapat kamu pahami di tabel berikut. Pembahasan terakhir adalah tentang batas lempeng tektonik. Ada 3 jenis. 1. Batas divergen. 2 lempeng tektonik bergerak saling menjauhi, menghasilkan dasar laut yang melebar atau benua yang membentuk lembah. 2. Batas konvergen. 2 lempeng tektonik saling mendekati, menghasilkan gunung atau gempa bumi. 3. Batas transform. 2 lempeng tektonik bergesekan menyamping, menghasilkan patahan. Selesai sudah pembahasan kita tentang ilmu bumi dan Antartika. See you on the next video.